ini adalah salah satu tragedi paling sadis yang pernah kejadian di Indonesia sekitar tahun 2000-an. Jadi ada salah satu kelompok yang datang bukan buat ribut, tapi buat membantai. Sasarannya itu pesantren, korbannya santri. Ada yang dibunuh, ada juga yang disiksa. Dan menurut kesaksian korban, ada juga santriwati yang mengalami kekerasan seksual. Dan selama kejadian ini terjadi dalam satu malam, dan malam itu jadi pertumpahan darah di pesantren itu. Ini dia kisahnya. Kejadian ini terjadi di tengah situasi daerah yang lagi panas pada waktu itu. Isu kemana-mana, warga saling curiga, dan sedikit salah paham aja bisa berubah jadi amarah warga rame-rame. Oke, sekarang kembali ke pesantren. Pesantren ini sebenarnya tempat yang tenang, isinya santri-santri muda dan datang dari berbagai daerah gitu. Tinggal bareng di asrama, ngaji, belajar, dan jarang banget keluar area pesantren. Dan gak ada yang nyangka, tempat yang harusnya aman bakal berubah jadi lokasi tragedi yang sangat mengerikan pada malam itu. Masalah awalnya mulai muncul nih waktu pesantren ini dikait-kaitin sama konflik di luar. Bukan karena bukti tapi karena omongan, karena tudingan, karena isu yang terus digoreng. Pada saat itu di luar pesantren ada satu kelompok kriminal yang udah lama dikenal sama warga sekitar. Kelompok ini sering gerak rame-rame gitu dan biasa ngancem-ngancem warga gitulah dan gak asing sama kekerasan. Mereka ngerasa wilayah ini harus tunduk sama mereka, jadi mereka sering bikin onar di wilayah itu. Dan masalah cekcok pertama terjadi antara pengurus pesantren dan kelompok kriminal ini. Awalnya cuma adu mulut kayak main tuding-tudingan, saling curiga gitulah. Tapi nggak pernah bener-bener kelar masalahnya. Masalahnya isu ini terus dipelintir dan digede-gedein. Pesantren dianggap berpihak, santri dianggap ikut campur. Padahal menurut pengurus santri nggak ngapa-ngapain. Cuma fokus belajar, ngaji, ya begitulah kegiatan di pesantren seperti biasanya. Dan sejak pada saat itu intimidasi mulai terjadi. Ada santri yang diteriakin, ada yang diancam sama si kelompok ini. Waktu lagi di sekitar pesantren gitu, suasananya mulai nggak aman di wilayah pesantren. Tapi belum ada yang nyangka bakal sampai sejauh ini masalahnya. Dan sampai suatu saat pada malam-malam kelompok kriminal ini datang rame-rame. Jumlahnya banyak. Sebagian ada yang bawa senjata tajam, sebagian ada yang bawa besi, dan ada yang bawa senjata api juga. Mereka masuk ke area pesantren tanpa peringatan, jadi langsung membabi buta gitu. Pada saat malam santri lagi tidur, terus mereka tuh kaget, panik dong, karena emang tiba-tiba kok ada suara berisik ribut-ribut apa gitu. Ada suara tembakan juga kan, suara pukulan dan suara orang-orang berlarian ke segala arah. Banyak suara tangis-tangisan terdengar di area pesantren. Dan tanpa ada aba-aba sebelum kejadian ini. Ya, jadi kayak bukan tawuran, bukan bentrokan, tapi ini serangan secara mendadak yang membabi buta. Santri dipukulin, diseret keluar asrama, ya pokoknya gitulah, dikejar-kejar rame-rame. Jadi tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba langsung dar gitu. Dan yang jatuh dipukulin sampai nggak bergerak. Yang coba kabur atau lari dikejar dan ditangkap. Di malam itu beberapa santri tewas karena mereka luka parah, kehabisan darah. Ya pokoknya kacau banget deh suasana di dalam pesantren pada saat itu. Dalam suasana yang sangat kacau, menurut kesaksian korban yang lebih parah lagi, kelompok ini melakukan kekerasan seksual terhadap santriwati. Korban dipisahin, diancam, dipaksa dalam kondisi bener-bener nggak berdaya. Ini bukan cerita, ini laporan korban. Setelah disiksa, sebagian korban dibawa kabur dan beberapa ditemukan di aliran sungai dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ada yang selamat, ada juga yang gak pernah bangun lagi alias meninggal. Dan coba kita bayangin seberapa mengerikannya kejadian di malam itu. Ini pesantren, jadi yang harusnya aman malah jadi tempat pembantaian.
Pagi harinya, pesantren berubah total. Ya, asrama rusak, barang-barang hancur, dan cairan merah berceceran di mana-mana. Santri ya otomatis trauma dong, takut, dan banyak yang lebih milih diem dibandingkan cerita. Dan pada pagi itu, aparat udah mulai muncul bareng-bareng sama warga sekitar buat ngecek kondisi lokasi di pesantren itu. Dan beberapa hari kemudian kasus ini nggak bener-bener langsung tenang gitu. Sebagian fakta baru muncul setelah korban yang masih selamat berani ngomong. Dan sampai sekarang tragedi ini masih jadi luka besar bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk gua yang sulit banget buat dilupakan. Pesantren yang harusnya damai, ngaji, tentram, malah jadi tragedi yang sangat mengerikan di tahun itu. Dan ini bukan cerita mistis, gua juga bukan cerita gaib. Ini tentang manusia, tentang kebencian, dan tentang bagaimana tempat paling aman bisa berubah jadi neraka dalam satu malam. Buat lo yang suka ngobrol-ngobrol santai kayak gini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa ngobrol bareng lagi. Next, pembahasan apa lagi? Tulis di kolom komentar ya.